Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-97 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan intisari-intisari dari para pelaku yang kiranya sangat penting bagi pengembangan persepsi baru atau paradigma baru pemupukan ke depan ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sisi lain yang tidak kalah pentingnya, yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengembangan, atau mungkin juga dengan lembaga penyuluhan. Bapak Ibu sekalian, antara ide ke pabrik ke ladang, itu suatu jarak yang sangat jauh. Pada sistem BIMAS, semua dibuat institusinya. Oleh karena itu, pada sistem BIMAS dapat dikatakan mulai dari komando dari atas sampai ke bawah itu berjalan dengan baik. Sesuai dengan komando. Semua tanam serempak, irigasi juga sama, organisasinya dibuat. Zaman sekarang sudah berubah. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu investasi. Saya menggunakan istilah investasi. Investasi dalam kelembagaan baru, mulai dari kelembagaan pendidikan, kelembagaan penelitian, kelembagaan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan. Apa yang saya maksud dengan investasi baru ini? Misalnya, terus terang saya melakukan otokritik dalam bidang pendidikan. Selama ini, dalam konteks pupuk atau pemupukan, kalau kita lihat Juklak dan Juknis katakanlah, maka ilmu utamanya atau body of knowledge-nya masih didominasi oleh body of knowledge pupuk kimia, NPK. Sekarang, dengan era bioteknologi ke depan, dengan era environment sustainability, dengan era kesehatan holistik, maka kita memerlukan body of knowledge baru yang diperlukan diterjemahkan ke dalam Juklak dan Juknis, supaya para penyuluh bisa memahami itu. Di sini pasti ada adu kepentingan yang jarang kita ungkapkan secara lugas, kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis itu orientasinya ke profit. Sedangkan kepentingan pembangunan orientasinya kepada kesehatan tanah, kesuburan tanah, peningkatan produksi pangan yang sehat dan sustainable. Jadi di sini ada kepentingan publik. Kalau kepentingan profit lain. Nah, oleh karena itu, disinilah perlu diputuskan pada level kebijakan negara. Berapa dana yang diperlukan untuk menghasilkan body of knowledge yang baru, untuk menghasilkan Juklak, Juknis atau pedoman di lapangan, untuk menyebarluaskan pengetahuan baru, termasuk kepada para petani milenial. Nah, para petani milenial pasti perilaku sangat berbeda dengan para petani yang sekarang seperti usia 50 tahun ke atas. Sistem ini perlu dibangun. Tanpa ada suatu sistem yang dibangun, maka apa yang akan terjadi? Hal-hal yang sifatnya sporadis. Saya berikan ilustrasi mengenai sistem baru yang lahir di Cina. Cina memerlukan 3 tahun
proses perubahan untuk melahirkan apa yang dinamakan Household Responsibility System yang disahkan pada tahun 82 oleh Deng Xiaoping. Sebelumnya mereka menggunakan filosofi dan praktek pertanian komunal dalam komun-komun itu. Sekarang beralih kepada Household Responsibility System, yang mana disebut responsibility di sini adalah bahwa untung rugi dari pertanian itu responsibility dari rumah tangga. Insentif kalau kerjanya baik ada dalam responsibility rumah tangga. Saya mengambil ini sebagai suatu ide, suatu masukan. Kira-kira model transformasi apa di era milenial ini di bidang pertanian, dikaitkan dengan pemupukan, dikaitkan dengan irigasi, dikaitkan dengan yang lain-lain, ya, yang kiranya cocok untuk perkembangan sekarang ke depan. Apakah kita sebut misalnya bagaimana kita jadikan badan usaha milik petani sebagai unit yang menyebar di Indonesia. Sekarang saya dengar, kalau saya baca di Kementerian Pertanian dikembangkan korporasi-korporasi petani. Apakah ini? Atau ada format lain? Tapi paling tidak ada suatu pemikiran, ada suatu strategi besar bagaimana membangun lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pengembangan, lembaga penyuluhan, dan lembaga lainnya yang terkait. Ibaratnya pada tahun 60-an lahir BIMAS. Sekarang lahir apa? Kurang lebih itu sebagai masukan dari saya pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.